Assalamualaikum guys. Masih suka dengan cerita-cerita saya? Cerita asli ini Maya, kisah nyata tentang kehidupan saya ya, baik tentang kisah nyata, misteri. Yang jelas itu bukan rekayasa ya, itu pengalaman saya sendiri. Saya banyak cerita yang belum diungkapkan ya lewat video di YouTube gitu. Cuma kendalanya apa? Cuma nggak semangat sih, nggak ada yang like komen apalagi yang subscribe, jadi nggak semangat. Padahal sih saya banyak cerita gitu ya. Tolong ya jangan lupa like-nya, komennya, terus subscribe, loncengnya dibunyiin guys ya. Tolong dong dukung saya teh nggak punya kerjaan, nggak punya suami lagi gitu. Lihat gis saya nih, tadinya teh ini teh bagus, akhir musibah jadi jelek begini nih. Kalau saya punya uang, ini gigi saya mau dikembali merapat, rata lagi, tidak begini nih, jelek. Nah, kendalanya nggak punya uang saya teh. Nah, mau ke dokter nggak punya uang buat beli produk rata yang sungguh aslinya ya, gigi saya tuh bagus loh. Tuh gara begini nih, ada. Kira-kira ada yang mau gak ya? Aduh, saya tuh lagi nyariin calon suami, belum ada yang datang kan. Mungkin karena lihat gigi saya ya, nah, jelek. Aduh, tapi sekarang saya mau bercerita ya, pengalaman saya, yaitu dulu saya ketika menikah di tahun 1997. Nah, ini mengisahkan tentang saya dijumpai korban pembunuhan. Namanya juga Neneng. Kebetulan saya juga namanya Neneng, nama panggilannya saya. Nah, kejadiannya di tahun 1997 itu ya, kasus pembunuhan di kampung sebelah saya gitu ya. Kalau nggak salah daerah kampungnya itu daerah Karangtineng, Kota Bandung. Saya di Karangarumnya. Saya waktu itu kan baru nikah di tahun 1997, jadi nggak bisa lihat korban kejadiannya, nggak bisa. Pas saya udah cerai di tahun 1998 ya, 1998, udah. Cuma saya menikahnya kan nggak lama, cuma 6 bulan. Nah, sejak usia 30-an ke atas, nah, saya teh ya jadi janda lah, tapi kebetulan belum punya anak ya di usia 30-an itu. Sekarang usia saya udah 50. Ada yang mau? Mudah-mudahan ada yang mau ya. Gini nih, setelah saya menjanda di tahun 1998, nah, terus saya ke Palembang selama 3 bulan dengan tujuan mencari kerjaan. Ya cari jodoh juga, ternyata ya orang Palembang gini, tidak cocok karakternya ya. Nah, jadi balik ke Bandung gitu. Pas ke Bandung saya kerja di bidang kuliner ya, jual masakan. Baru berjalan satu tahun udah tumbang gitu. Nah, karena ada kakak butuh tempat buat usaha ya, kena PHK tapi dapat tunjangan, jadi saya mundur lah, nggak jualan lagi itu, kasihan sama kakak itu. Mau buka usaha kuliner masakan di warung setu, itu warung punya mama gitu, dipakai sama saya, ada diganti pakaian kakak aku aja, kasihan. Kenapa kakak butuh tempat buat usaha gitu. Nah, setelah usia 33 tahun saya ketemuan adik ipar ya. Nah, adik ipar ini mengajak saya ke undangan pesta nikah. Nah, dia bilang katanya tempat pesta nikahnya itu di daerah Karangtineng. Lokasi tempat pestanya itu dekat di lokasi si korban pembunuhan yang namanya Neneng. Dia itu seorang primadona cantik yang suka aktif di dunia olahraga volleyball di depan rumahnya. Nah, itu teh
gitu ceritanya begitu. Adik ipar saya mengajak saya, nggak ada temen gitu ke undangan, ya saya mau ajak, saya kan lagi janda, mudahan ketemu jodoh gitu ya. Terus saya ikut adik ipar mendampingi nemenin dia ke pesta undangan di kebetulan ke daerah itu ya, ke lokasi yang dekat ke kasus pembunuhan itu dulu di tahun 97 ya. Nah saya kan keundangannya di tahun 1998. Nah makanya saya teh ikut aja lah, nanti pulangnya lewat rumah ini lapangan yang dekat rumah korban yang pembunuhan itu, pulangnya nanti pulang dari undangan, lihatnya gitu dalam hati ya. Nah gitu. Nah waktu itu lagi musim hujan. Nah sekarang di Bandung nggak lagi musim hujan nih, mendung hujan dulu. Nah waktu itu teh kami berangkat ke daerah Karangtineng sekitar jam 3-an, pulangnya jam 5 sorean. Dah soalnya hujan rintik-rintik, jadi nunggu hujan raat kali ya. Tapi takut kemalaman, ya udah pulang jam 5 sore. Kalau saya bilang ke adik ipar, nanti pulangnya kita lewat ke lapangan yang ada rumah si korban pembunuhan itu. Saya penasaran, kasihan dia ya, pelaku pembunuhnya belum terungkap gitu, belum ditemukan pelakunya gitu. Rasa prihatin saya, kasihan sama sang korban gitu, penasaran juga, pengen tahu rumahnya belah mana gitu. Sepulang dari pesta undangan saya lewat situ, pulangnya melewati lapangan volleyball itu. Lalu saya berhenti di depan pinggir lapang voli, nanya ke adik ipar, rumahnya neneng itu sebelah mana ya gitu, sananya gitu. Kata adik ipar nunjuk gini, itu teh neng tuh belah sana. Nah ya, itu tuh rumahnya yang ada pohon. Nah itu rumahnya udah diratain sama warga, habis ini gentayangan, bilangnya begitu. Adik saya sedang begini nunjukin tuh ada pohon nih di depannya. Nah di belakang pohon itu kan ada rumah lagi diratain. Pas saya lagi ngawasin ke arah pohon itu ya, tapi saya juga masakan kehadirannya, soalnya langsung bulu kuduku berdiri gitu. Saya nggak peduli gitunya, nggak, diabaikan aja lah itu, bulu kuduku berdiri diabaikan aja lah begitu. Tuh teh itu ada pohon yang di depannya. Pas saya lihat ke pohon, di depan pohon itu kan ada bangku tembok ya. Nah di situ waktu itu cuacanya lagi mendung, ada embu, ada halimun, hujan rintik-rintik. Nah pas saya ngawasin ke pohon, pas saya melirik dengan ujung mata saya sebelah kanan, saya melirik ke arah bangku. Nah di situ teh kok sama-sama di balik embun, kan kalau hujan rintik-rintik jam 5 sore hujan rintik-rintik, ada ini halimun. Di balik itu kok halimun teh saya lihat ada sosok, sama-sama sosok nih, seorang wanita. Awalnya bayangan jelek, jadi seorang manusia, seorang wanita pakai baju putih lagi begini, tapi pandangannya kosong mengarah ke lapangan bola volleyball itu. Ya saya pikir itu manusia ya, saya nggak ada waktu itu, mendadak saya tadinya merinding, jadi nggak ada perasaan merinding gitu. Cuma pas ada kemunculan seseorang di situ di depan pohon, di depan pohon kan ada bangku ya, bangku tembok. Nah di situ ada yang duduk cewek sendirian. Saya heran, loh kok ada cewek duduk sendirian dalam keadaan cuaca hujan rintik-rintik jam 5 sore lagi gitu ya, pandangan kosong ke arah lapangan voli. Saya waktu itu nggak sadar, saya pikir itu manusia biasa mungkin ya gitu. Loh, waktu itu teh nggak kepikiran saya itu teh hantunya, nggak tahu saya itu. Saya mah tahunya itu cuma heran aja, loh, kok ada cewek duduk sendirian di situ, pandangan kosong mengarah ke lapangan voli gitu. Seperti dia udah membaca hati pikiran saya teh udah lihat gitu. Ya udah saya teh mau pulang dalam hati gitu. Dia juga ikut beranjak gitu, dari duduk langsung banyak pergi. Nah saya teh jadi liatin dia teh jalan terus, tapi heran kok jalannya itu lurus ke arah pohon itu ya. Saya lihat di depan pohon itu seperti ada dimensi lain ya, ada bayang, ada cahaya, ada ilalang gitu. Padahal di situ kan nggak ada ilalang, cuma ada lapangan volleyball, pohon doang. Tapi kok
dari pandangan saya di situ teh ada cahaya, ada ilalang ya, jadi istilahnya itu ada alam dia gitu ya. Kok dia teh jalan kaki gitunya, di jalan setapak di antara ilalang gitu jalan-jalan, tapi cuma arahnya heran ke arah pohon itu gitu, aneh gitu, terus lurus ke arah pohon itu. Ada cahaya juga, ada ilalang juga, itu ya mungkin alam dia gitu. Saya kan waktu itu nggak sadar, saya pikir dia itu manusia gitu. Loh, kok kenapa dia jalannya mengarah ke pohon itu terus gitu, sampai dia langsung menghilang. Begitu saya balik menghilang langsung balik aja. Sejak itu saya nggak banyak ngomong, nggak tahu, pokoknya saya masa dikunci aja ya, nggak ngomong ke adik ipar. Saya pikir mungkin adik ipar apakah dia mau lihat sesuatu atau tidak ya, saya nggak nanya gitu ya, cukup diam aja gitu. Nah, setelah jarak 3 bulanan kalau nggak salah itu, saya nonton di rumah, nonton acara program televisi yang di Antv ya, program lacak kalau nggak salah mah itu ya. Betul, program Antv, program lacak tentang kasus pembunuhan yang tidak terungkap di situ. Kebetulan itu ceritanya tentang kasus pembunuhan yang tidak terungkap di daerah Kangtineng, yaitu sang primadona yang bernama Neneng itu ya. Nah gitu, saya teh dengerin aja, kok hampir sama kok nama daerahnya, namanya si korban. Pas diliatin, dibuletin di situ di antara foto-foto ya, diliatin gitu, ada foto seorang wanita dibuletin gitu. Pas lihat, aduh ternyata dia kok wajahnya sama dengan wanita yang duduk di bangku itu. Nah di situ saya kaget loh, secara kebetulan itu ya. Nah, loh, itu kan wanita yang dulu duduk di depan bangku itu. Oh berarti itu bukan manusia. Aku pikir dia itu manusia, ternyata itu hantunya. Untung dia baiknya, tidak ganggu saya. Aduh, alhamdulillah dia baik sama saya nggak diapa-apain, nggak kesurupan gitu. Padahal saya nggak punya, bukan apa, gak punya mata batin. Saya ini sepertinya saya bukan seorang indigo ya, tapi kok saya bisa melihat dia gitu ya, mungkin mata batin saya dibuka sama dia gitu. Gara-gara saya penasaran pengen lihat rumah sang korban pembunuhan sebelah mana, saya nanya doang gitu. Kok tahu-tahu pas adik nunjuk gitu, teh di sana teh tuh sebelah ada pohon, nunjukin gitu. Sedang dia nunjuk, saya milik ke pohon, terus saya juga ujung mata kanan saya milik ke bawah, ke ada di depannya kan, di depan pohon itu kan ada bangku tembok. Nah di situ muncul ada bayangan di antara embun nih, halimbun sama yang hujan rintik-rintik itu, muncul bayangan jelek seorang wanita, wajahnya mirip yang di kasus lacak itu, dari foto dibuletin gitu. Oh dia ya, wajahnya memang cantik dia. Aduh sayang sekali dia dibunuh sama anaknya lagi. Nah kasusnya belum terungkap ya, nggak tahu ini ya. Udah lama, coba udah 20 kejadiannya udah 23 tahun. Iya. Dan saya waktu menikah kan di usia 29. Tuh. Tahun 97. Sekarang kan tahun 2001 tuh. Berarti kejadiannya udah sekitar 23 tahunan gitu. Begitu guys. Nah itulah, saya bukan seorang indigo, nggak punya mata batin, tahu bisa ketemu dengan korban pembunuhan. Untung dia orangnya baik, namanya Neneng, no panggilannya. Saya juga Neneng mungkin karena saya namanya Neneng kali ya. Nama aku Titin aslinya, cuman panggilannya Neneng gitu, nama kesayangan orang tua gitu. Aduh alhamdulillah ya, itu si korban cantik baik, sayang sekali dia, wajahnya cantik. Nasibnya kok gitu ya. Mudahan sih pelakunya terungkap ya, gemes nih sama para pelaku ini, harus diadili gitu, kasihan dia gitu. Rumahnya diratain sama warga tuh, gara gentayangan gitu, kasihan. Di rumahnya diratain sama lapangan poli, soalnya dia kan rumahnya itu menghadap ke lapangan poli. Di depan rumah dia itu ada pohon, di depan pohon itu ada bangku duduk mengarah ke lapangan volleyball, tempat dia dulu waktu masih hidup
aktif sebagai primadona pemain volleyball gitu ceritanya semasa hidupnya guys gitu ya. Nah begitu guys cerita aku ini kisah nyata bukan rekayasa. Saya mah nggak menciptakan cerita orang lain, ini mah kehidupan saya, pengalaman saya tentang misteri, kisah nyata saya. Pokoknya segalanya saya akan ceritain, banyak itu belum diungkap. Cuma saya sih gimana kurang semangat kalau nggak ada dukungan dari guys ya tuh. Jangan lupa ya like, komen, oke? Terus sama ini subscribe, loncengnya dihidupin. Bye, makasih ya, assalamualaikum. Semoga guys itu sehat, sejahtera, bahagia, banyak rezekinya ya. Kita saling doain aja. Nanti setelah ini ada cerita lain gitu. Bye, assalamualaikum.